Udah direkam nih ya. Pastikan dulu. Dah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya. Pagi, Bu. Iya. Coba diulang dulu Ibu, besarkan suaranya ya, biar keras. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Baik, iya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan, iya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan terbebas dari virus corona. Dan anak-anak ingat selalu untuk menerapkan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pada air yang mengalir. Jadi untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, kita akan buka pembelajaran dengan doa. Untuk doa silakan dimulai oleh Cininta. Cininta, ya silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Cininta. Jadi untuk pembelajaran hari ini, anak-anak untuk absensi nanti silahkan absennya pada Google Classroom ya. Nanti absensinya sampai selesai pembelajaran itu boleh absen. Sedangkan untuk pretestnya anak-anak sudah kerjakan ya? Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ini data yang masuk. Oh ya, sudah ya. Sudah. Tinggal 4 orang lagi. Mungkin yang sakit ya. Ada yang mengatakan ada yang sakit, ada yang lagi di kampung. Itu sudah masuk semuanya untuk pretestnya. Karena anak-anak sudah melaksanakan pretest, sekarang kita akan langsung menuju ke PowerPoint ya. Aduh, siapa ada masuk? Ferdi. Sudah kelihatan ya anak-anak ya? Sudah kelihatan? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Bu. Ya. Belum, Bu. Belum. Sekarang bagaimana? Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Hitam layarnya, Bu. Masih hitam. Sekarang bagaimana? Sudah muncul? Sudah? Jadi Belum kelihatan. belum. Yang lainnya bagaimana? Sudah? Sudah. Yang belum mungkin sinyalnya ya mungkin ya. Anak-anak yang terkendala sinyal boleh cari tempat yang sinyalnya agak lebih bagus ya. Biasanya kalau di dalam kamar itu kan ada terhalang ya. Jadi yang lainnya sudah ya, beberapa sudah ya. Jadi materi yang akan kita bahas. Sudah, Bu. Iya, sudah. Jadi materi yang akan kita bahas adalah mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ini adalah lanjutan materi pada yang sebelumnya. Adapun kompetensi dasarnya masih mengenai mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, dan 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Nah, adapun kontrak belajarnya, nah ini
Anak-anak hadir tepat waktu, toleransi keterlambatan 5 menit pada kelas maya, mengikuti KBM sungguh-sungguh, santai dan tertib. Peserta yang memiliki kendala jaringan harus menghubungi guru, mengisi daftar hadir yang disediakan guru, mengerjakan semua tugas dengan baik. Dan anak-anak, tadi juga sudah Ibu ingatkan untuk anak-anak menerapkan 3M ya. Selanjutnya, nah sekarang kita menuju pada pertemuan yang ketiga. Ini sudah tadi. Nah, coba anak-anak sudah memperhatikan ya. Ini ada apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar ini? Gambar apa itu? Pasar. Ya, pasar. Pasar. Iya, Pasar. pasar. Tempat jual beli. Iya, tempat jual beli. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, yang ketiga, ya benar. Tadi udah semua jawab pasar ya. Jadi, materi yang akan kita bahas adalah mengenai pasar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific, debate, dan metode tanya jawab, diskusi, penugasan yang berbantuan media PowerPoint, peserta didik mampu memerinci pengertian pasar, mampu menganalisis peran pasar dalam perekonomian, mampu menganalisis macam-macam pasar, mampu menganalisis struktur pasar dan bentuk pasar, mampu menganalisis peran iptek terhadap perubahan dan struktur pasar secara jujur dan bertanggung jawab. Adapun sistem penilaian mengenai sikap, ada kehadiran dan lembar penilaian diri, pengetahuan berupa tes tulis pilihan ganda, keterampilan berupa penilaian keterampilan berdiskusi. Dan sekarang adalah kegiatan literasi. Nah, untuk kegiatan literasi, anak-anak semua sudah pegang buku ya? Anak-anak sudah pegang buku? Sudah? Nah, kalau sudah atau yang tidak pegang buku silakan buka. Yang belum dapat buku itu ada di Google Classroom. Mungkin anak-anak sudah download bahan ajar. Silakan anak-anak baca materi mengenai pasar ya. Silakan anak-anak baca kurang lebih 5 menit. Nah, sekarang silakan dibaca kurang lebih 5 menit ya. Nah, silakan dibaca dulu ya. Kameranya ingat dibuka ya.
Sudah anak-anak ya? Sudah dapat baca materinya mengenai pasar? Sudah ya? Sudah, ya. Kalau sudah, sekarang baru Ibu lanjutkan materi mengenai pasar. Nah, anak-anak silakan perhatikan PowerPoint yang Ibu sampaikan. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Belum, Bu. Belum? Oh, sudah. Sudah. Sudah ya. Nah, sudah kelihatan ya. Ini materi kita hari ini adalah mengenai pasar. Jadi pasar, nah di sini ada pengertian pasar secara sempit dan secara luas ya. Secara sempit, jadi pasar adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli atau menjual barang. Atau bisa dikatakan juga adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Sedangkan secara luas, pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Sudah ya? Selanjutnya, adapun peran pasar dalam perekonomian adalah mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh produsen kepada para konsumen sebagai tempat tawar-menawar antara pembeli dan penjual sehingga terbentuk tingkat harga tertentu. Selanjutnya untuk macam-macam pasar berdasarkan wujudnya ada dua, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, kalau pasar konkret itu adalah pasar yang bentuknya nyata. Contohnya adalah pasar Sukawati. Walaupun sekarang pasarnya dibongkar ya. Ada nggak anak-anak di sini yang belum pernah ke pasar Sukawati? Ada yang belum? Sudah. Nah, itu sering. Iya, itu adalah pasar konkret ya ternyata. Selanjutnya ada pasar abstrak. Nah, Sering, Bu. Sering. iya sering, ya bagus kalau sering-sering ke pasar ya. Jadi, Ya, Pak, saya udah ingat. iya, bagus itu apalagi jadi pedagang ya. Kalau pasar abstrak, nah, Pasar online, Bu, pasar online. iya betul, pasar abstrak, pasar online betul. Pasar abstrak adalah pasar di mana pembeli dan penjualnya tidak bertemu secara langsung. Nah, tadi sudah disebutkan oleh temannya adalah pasar online. Ini seperti ada yang di iklan-iklan apa misalnya? Shopee, Bu, Bukalapak. Iya, Shopee, Bu. Bukalapak, Shopee, ya betul. Dan Habis uang saya belanja di Shopee. Tokopedia. Wah. habis uangnya pasti gini ya, lapar mata ya. Ya, Bu. Hilang ya, Bu. Hilang. Iya, kalau beli barang itu beli barang yang dibutuhkan saja atau yang diperlukan. Bukan, bukan beli barang karena ingin. Bedakan ya, jangan membeli barang karena keinginan, tapi beli barang karena kebutuhan ya, karena memang perlu. Biar uangnya tidak habis sia-sia gitu ya. Ujung-ujungnya nyesel, kenapa sih beli barang ini? Biasanya ujung-ujungnya seperti itu ya. Jadi yang lapar mata kendalikan diri ya, apalagi yang nunggu 12-12 ya.
Ya Bu, bulan Desember tuh Bu. Iya, bulan minggu 12 ada banyak promo ya. Nah, Udah di setting tuh Bu. ah, iya. Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Berdasarkan waktu terjadinya, ada pasar harian. Kalau pasar harian adalah pasar yang bukanya setiap hari. Nah, termasuk pasar Sukawati ya, pasar umum Sukawati itu pasar harian. Bukanya setiap hari. Kalau pasar mingguan ini adalah pasar yang bukanya setiap minggu. Contohnya pasar apa? Pasar Minggu. Betul, pasar minggu ya. Pasar minggu tuh bukanya tiap hari minggu. Biasanya ada hiburan-hiburan di sana ya. Ada odong-odong, apalagi di sana ya. Ada yang jualan baju. Nah, itu pasar minggu. Kalau Jakarta dulu ada namanya Pasar Senen. Pasar Senen kenapa namanya Pasar Senen? Karena dulunya dia buka setiap hari Senin. Iya. Ada hari Senin saja itu dulu ya. Terus pasar bulanan ini adalah pasar yang bukanya setiap bulan. Nah, kalau pasar bulanan mungkin contohnya agak jarang ya. Agak jarang. Nah, ini adalah pasar yang bukanya setiap bulan. Selanjutnya pasar tahunan. Ada yang bisa menyebutkan contoh pasar tahunan? Pekan Raya Jakarta Bu. Iya, Pekan Raya Jakarta, betul. Kalau di Bali apa? Pekan Raya Jakarta. Betul. Kalau Capes. Pica Fest, tiap tahun boleh. Apalagi yang Nana bisa menonton? Art Center tuh, Bu. Iya betul di Art Center. Iya PKB. PKB Pesta Kesenian Bali itu juga termasuk pasar tahunan ya. Cuma ada 1 tahun sekali. Kalau pasar temporer adalah iya di Art Center. Kalau pasar temporer ini adalah pasar yang bukanya sewaktu-waktu ya. Seperti pasar kaget gitu ya. Misalnya pada saat hari raya tiba-tiba ada pasar kaget yang menjual alat penjor ya kan. Nah, itu adalah pasar temporer. Ini bukanya sewaktu-waktu saja ya. Selanjutnya berdasarkan luas jangkauan ada pasar lokal. Nah, ini pasar lokal. Ini misalnya kalau di Sukawati itu adalah pasar umum Sukawati berarti lokal khusus untuk Sukawati ya. Masyarakat lain boleh berbelanja, tapi ini adalah jangkauannya adalah lokal. Selanjutnya pasar nasional. Pasar nasional berarti ruang lingkupnya pemasarannya adalah sampai tingkat nasional. Apa contohnya? Pasar apa? Pasar nasional. Pasar nasional contohnya adalah yang tadi yang di Jakarta itu apa? Pekan Raya Jakarta itu ya. Iya, siapa tuh Pekan tadi? Raya Jakarta, Bu. Iya, itu adalah betul itu adalah pasar yang jangkauannya adalah untuk tingkat nasional ya. PKB itu juga pasar nasional dia, ruang lingkupnya nasional. Selanjutnya pasar internasional. Nah, di Indonesia ada pasar internasional seperti pasar Tanah Abang. Pernah dengar? Pernah dengar tidak? Pasar Tanah Abang itu adalah pasar yang menjual tekstil bahkan terbesar di Asia Tenggara ya. Itu adalah pasar termasuk pasar internasional yang ada di Indonesia. Jadi bahkan masyarakat luar negeri itu banyak juga yang membeli kain ke pasar Tanah Abang. Ada juga pasar tembakau di Bremen. Nah, di Jerman itu juga pasar internasional. Selanjutnya berdasarkan barang yang diperjualbelikan ada pasar output dan pasar input. Kalau pasar output ini adalah pasar yang jangkauannya adalah berupa barang-barang dan jasa ya, berupa misalnya barang-barang kebutuhan sehari-hari, itu adalah pasar output. Sedangkan pasar input, nah input ini adalah masukan berupa misalnya di sini ada tenaga kerja. Pasar tenaga kerja namanya adalah bursa kerja. Jadi bursa kerja ini adalah pasar yang menawarkan berbagai lowongan pekerjaan untuk para pencari pekerjaan ya. Nah, mungkin anak-anak nanti akan ada waktunya anak-anak akan berkunjung ke bursa kerja ini. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal di Indonesia misalnya adalah Bursa Efek Indonesia. Pernah dengar tidak pasar itu? Di TV pernah sih Bu. Iya di TV. Iya di TV.
tidak nanti bisa cari informasinya ya. Itu Saham, adalah Bu, saham. iya, jual beli saham, betul. Itu yang diperjualbelikan saham. Nah, itu salah satunya. Jadi pasar modal adalah pasar yang menjual modal jangka panjang untuk perusahaan. Contohnya adalah Bursa Efek Indonesia. Jadi bagus sudah ada yang tahu ya. Nanti anak-anak yang tertarik mungkin nanti jual beli saham. Nah, itu nanti bisa belajar dan nanti bisa bertransaksi di sana ya. Selanjutnya struktur pasar. Nah, berdasarkan struktur yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, tadi anak-anak sudah baca. Ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Saya, Bu. Iya, silakan. Bu, saya Bu. Iya, siapa saja silakan. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Coba Ibu buka. Siapa tadi itu ya? Buka lagi. Saya Bu. Siapa tadi? Saya, Bu. Maesta ya? Maesta ya? Ya, Iya, silakan Maesta. Ciri pasar persaingan sempurna apa? ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah ada terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual beragam-ragam. Yang ketiga, tempat jual belinya permanen gitu istilahnya, Bu. Itu saja. Pasar persaingan sempurna, yang pertama cirinya adalah banyak penjual dan banyak pembeli. Tadi barangnya bukan beragam-ragam gitu ya, barangnya homogen. Nah, itu sama ya. Homogen. Salah. Iya, itu ada sedikit kekeliruan, barangnya homogen dan tidak ada yang mempengaruhi harga. Jadi pasar persaingan sempurna sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu tidak ada ya. Kenapa dikatakan tidak ada? Karena setiap pasar tuh biasanya ada yang mempengaruhi harga ya. Maka yang mendekati itu ada. Contoh yang mendekati ini ada pasar apa? Coba anak-anak perhatikan di Pasar gambar. beras, Bu. Pasar beras. Beras. Iya, yang digambar ini pasar apa? Pasar ikan ya, Bu. Iya, pasar ikan. Kalau pasar beras dia cuma jual beras ya kan. Pasar ikan dia hanya jual ikan. Itu termasuk pasar yang contohnya mendekati pasar persaingan sempurna. Nah, itu mendekati ya. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ini yang pertama ada pasar monopoli. Pasar monopoli ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya setelah anak baca tadi? Siapa? Mungkin saya, Bu. Iya, Sabrina. Ya, silakan. Pasar monopoli ciri-cirinya? Ada satu penjual yang menguasai pasar tersebut dan tetapi ada banyak pembelinya. Iya. Ada ciri khas lagi? Ia bisa mempengaruhi harga pada pasar tersebut mungkin. Iya, betul. Jadi pasar monopoli, mono itu satu ya. Jadi penjualnya ada satu. Satu penjual banyak pembeli. Untuk barangnya biasanya ini barang yang tidak ada, barang substitusi atau barang penggantinya itu tidak ada ya. Nah, untuk pasar monopoli, karena ini satu penjual, maka penjual itu dia memiliki kebebasan untuk menentukan harga. Biasanya untuk pasar monopoli ini, itu juga bisa ada karena diberikan hak oleh pemerintah ya. Seperti untuk apa nih? Gambar apa nih contohnya? Kereta api, Bu. Iya, siapa yang menjalankan kereta api? PT apa? PT KAI. Iya betul, PT KAI. Jadi untuk pasar kereta api di Indonesia itu dimonopoli oleh PT KAI ya. Nah itu untuk pasar monopoli. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Untuk pasar oligopoli ada yang mau menyebutkan ciri-cirinya? Saya, Bu. Siapa itu? Oh Dea, ya silakan. Dea ya, silakan. Siapa, Bu? Iya. Saya. Iya.
Ciri-ciri pasar oligopoli antara lain komoditi pasar, hanya ada beberapa penjual, produk yang dijual bisa berupa konsumen, dan juga terdapat hambatan untuk masuk ke pasar bagi perusahaan baru, serta penggunaan iklan sangat intensif. Iya, jadi, nah itu sudah betul dari Dea. Jadi pasar oligopoli berarti adalah pasar yang terdapat beberapa penjual menguasai pasar ya. Jadi ciri-cirinya barangnya bisa homogen, bisa heterogen, di mana penjual ini bahkan bisa menguasai lebih dari 40% pasaran. Untuk contohnya ini apa, Nana? Contohnya pasar apa ini? Semen gini Bu, semen Bu. Iya, semen. Siapa saja sih yang menguasai pasar semen? Semen cap 3 roda, Bu. Cap 3 roda. Terus pasar apa lagi? Pasar. Semen Padang. Semen Padang. Semen apa lagi? Semen Padang Holcim tuh Bu. Holcim, iya. Ada lagi? Holcim, Padang, satu lagi semen Gresik, nah, dan 3 roda itu ya. Berarti itu adalah ada beberapa produsen yang menguasai pasar. Kalau motor bisa dikatakan oligopoli? Bisa. Siapa saja? Siapa saja untuk motor? Honda, Yamaha, Honda, Yamaha, Suzuki. Nah, Aprilia, Ducati Bu. Ducati. Ducati kan cuma beberapa. Yang paling banyak itu 3 ya. Yang paling banyak ada di jalan tuh Honda, Suzuki dan Yamaha. Nah, Yamaha. iya, jadi itu juga bisa dikatakan oligopoli. Beberapa penjual menguasai pasar. Vespa Piaggio juga Oh Bu. ya, Vespa juga tidak semua ya karena mahal ya. Iya. Ya mahal, Bu. Iya mahal. Yang paling banyak tuh yang Suzuki, Bu. Yamaha semakin di depan, Bu. iya betul. Itu yang 3 itu tadi yang paling pokok ya. Karena memang harga motornya itu dari yang murah sampai yang mahal, paling mahal tuh ada ya. Kalau Vespa tuh kan mungkin jangkauannya untuk menengah ke atas ya. Iya. Selanjutnya, nah kita lanjut ke pasar monopolistik. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari pasar monopolistik? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa tuh? Despita tadi ya? Saya, Bu. Despita ya? Iya. Silakan Despita. Pasar monopolistik? Ciri pasar monopolistik yaitu terdapat banyak produsen atau penjual, jenis barang yang dipasarkan berbeda, produsen mampu mempengaruhi harga, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, dan Iya, jadi untuk pasar monopolistik ini adalah pasar yang ciri-cirinya banyak penjual dan banyak pembeli dan barangnya itu homogen sama tapi terdiferensiasi atau memiliki perbedaan dan keunikannya masing-masing. Dan pasar ini biasanya dicirikan oleh konsumen yang bersifat sangat loyal terhadap produk tersebut. Ini apa nih? Ada yang tahu nggak produknya apa nih? Kurang jelas ya? Apa nih? Kurang jelas Bu. Kurang jelas. Industri sampo mungkin. Iya sampo betul. Sampo, Sabun tuh, sabun, Bu, iya sabun. Sampo, sabun itu termasuk monopolistik. Nah, produsen sabun banyak ya? banyak, Bu. Banyak, tapi sabun, iya betul. Sabun, sampo, pasta gigi itu memang produsennya banyak, tapi setiap produk memiliki keunikannya masing-masing ya, yang dapat dibedakan. Dan biasanya, iya betul. Dan biasanya penjualnya itu, pembelinya itu dia bersifat loyal. Kalau dia sudah terlanjur pakai sabun Dettol, dia akan terus pakai Dettol ya. Kalau sudah terlanjur pakai apa lagi sabun apa misalnya? Ada yang setia Lifebuoy terus pakai Lifebuoy ya. Ada yang pakai Gift terus pakai Gift. Shinsui biar putih ya. Jadi Shinsui ya betul. Jadi biasanya yang memiliki loyalitas tinggi itu adalah pasar monopolistik dan peran promosi itu sangat diperlukan dalam pasaran ini ya.
Selanjutnya, nah kita lihat lagi. Oh ya, materinya sudah ya, sudah cukup materinya. Itu saja sedikit materinya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan dari materi tadi? Ada? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kalau tidak, anak-anak perhatikan dulu. Ya belum. Sudah kelihatan Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Saya Bu. Nah, iya, nanti anak-anak, ini iya. Absennya di sini ya, absensi. Absensinya di sini. Nah, adapun permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai pengertian pasar. Yang kedua adalah peran pasar dalam perekonomian. Yang ketiga adalah macam-macam pasar. Yang keempat adalah struktur pasar. Yang kelima itu adalah peran iptek. Nah, iptek dalam perubahan struktur pasar. Nah, ini adalah permasalahan yang kita bahas hari ini. Dan anak-anak nanti silakan buka di tugas kelas. Itu sudah ada LKPD ya. Nah, ini ada LKPD. Anak-anak buka LKPD-nya. Anak-anak silahkan buka yang tunggu dulu, lembar kerja, tunggu dulu ya. Ini lembar kerja 3.4.3. Sudah anak-anak lihat? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Anak-anak bagaimana sudah? Belum? Yang lainnya bagaimana? Sudah kelihatan di pas presentasi sudah kelihatan? Di presentasi udah kelihatan? Udah, sekarang nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Iya. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya bagaimana? Belum? Bu, tugas yang 342-nya baru saya serahkan, Bu. Iya. Sekarang yang 3.4.3 ya di LKPD. Mungkin yang sudah kelihatan di sana. Ini ya, ada 5 persoalan di sini. Silakan anak-anak kerjakan lembar kerja 3.4.3. Nanti kalau sudah anak-anak lihat di sana, silakan anak-anak kerjakan boleh pada kertas lempiran atau buku latihan. Nah, atau anak-anak sekarang boleh gini ya, cari jawabannya saja dulu, dioret-oret dulu boleh. Nanti kita akan presentasi ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Di sini Ibu buka forum diskusi. Nah, silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh. Nanti Ibu juga akan nilai siapa yang aktif ingin bertanya mengenai forum diskusi ini. Boleh hal-hal yang tidak dipahami mengenai permasalahan tersebut atau ada sedikit kendala apa, silakan sampaikan di sini ya. Selanjutnya untuk sekarang anak-anak silahkan Nah, sekarang anak-anak silakan kerjakan, cari jawabannya pada buku, boleh pada Google, internet ya, atau berdiskusi dengan teman-temannya, itu boleh ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana soalnya, Bu? Di LKPD, di Google Classroom LKPD, ada 3.4.3. Sudah ada yang buka? Sudah? Bu, sudah tadi. Iya, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang silahkan anak-anak kerjakan. Waktu pengerjaannya kurang lebih 20 menit. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di forum diskusi pada Google Classroom. Ya.
Sekarang anak-anak boleh meninggalkan Google Meet ini, atau yang ingin bertahan di Google Meet ini boleh ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan secara lisan itu juga boleh, Ibu tunggu juga di Google Meet-nya. Bagaimana, ada pertanyaan lagi? Nah, Bu. Nah, kalau tidak, anak-anak sekarang silahkan kerjakan lembar kerjanya. Nanti 20 menit lagi anak-anak kembali lagi ke Google Meet ini ya. Ya, Bu. Oh, sudah bisa ditinggalkan, Bu? Boleh, kalau yang merasa kuotanya biar tidak boros, boleh ditinggalkan. Nanti lagi 20 menit kembali lagi ya. Ya, Bu. Saya Bu ya. Iya. Tiket saya habis. Iya, silakan Dadah, Ibu. didengar. Iya. Dadah, Ibu. Nanti kembali lagi ya, 20 menit lagi ya. Oke, Ibu. Iya, silakan.
AC ya, soalnya kinten Bu. Remote AC mati. Ada di meja Anda Bu, tapi mati ya. Kan baterainya kayaknya telah nih kok Bu. Tanya ya. Mati kan baterainya kayaknya kok Bu. Interpretasi. Kayak seperti apa mirip cara mendeskripsikan Bu. Mirip kayak mendeskripsikan. Mirip-mirip enggak Bu? Bahasanya mirip-mirip.
Nah, sudah kita mulai presentasinya. Anak-anak silakan buka kameranya ya. Bu, saya nomor 5 udah, Bu. Iya, sambil jalan ya. Biar tidak menghabiskan banyak waktu. Dan sekarang kita mulai presentasinya. Siapa yang mau mempresentasikan nomor 1 tanpa Ibu tunjuk? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Ya, Bu. Ini Saya Bu. Cininta, ya boleh Cininta. Rangkumlah pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar juga sering dikaitkan dengan tempat jual beli yang tradisional dengan cara lama. Iya, terima kasih Cininta. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Saya Bu. Menambahkan Bu. Menambahkan. Siapa tadi, Indra ya? Iya, Bu. Iya, silakan Indra. Pasar merupakan suatu proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Iya, terima kasih Indra. Siapa lagi tadi? Saya Bu. Sabrina. Iya, silakan Sabrina. Pasar merupakan sekat pembeli wanita potensial dari sesuatu dan jasa. Pasar sebagai tempat kumpulan orang untuk melakukan transaksi jual beli sekaligus tempat untuk jual beli yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain dengan menggunakan alat tukar yang sah. Dan harga pasar terbentuk ketika terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Iya, terima kasih Sabrina. Sekarang yang nomor 2. Nah, siapa yang mau mempresentasikan nomor 2? Saya Bu. Nah, yang belum siapa? Hestiana. Ya, Hestiana, silakan Hestiana. Nomor 2, bagaimanakah peran pasar dalam perekonomian? Peran pasar bagi perekonomian yaitu peranan pasar untuk produsen, yaitu sebagai tempat untuk memperkenalkan barang atau promosi, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. 2, peran pasar untuk konsumen. Bagi konsumen, pasar berperan penting karena memudahkan mereka untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. 3, peran pasar untuk sumber daya manusia, yaitu keberadaan pasar dapat membuka peluang untuk masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan berwira swasta. Peranan pasar untuk pembangunan, yaitu pasar berkembang akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Iya, terima kasih Hestiana. Lagi satu siapa mau? Yang belum memberikan pendapatnya. Siapa? Siapa? Nomor 2? Saya Bu. Saya Bu. Siapa tuh? Saya Bu. Santi ya tadi ya? Santi ya? Ya. Iya, silakan Santi nomor 2. Ya Bu. Mm-mm. Bagaimana peran pasar dalam perekonomian? Bagi produsen atau penjual, yaitu sebagai sarana menyalurkan hasil produksi, sarana untuk mengetahui barang yang dibutuhkan konsumen sekaligus langsung mengenalkan produk baru dan melakukan promosi. Bagi konsumen, sebagai sarana mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, dan sarana mengetahui tren barang-barang yang beredar di pasar. Bagi distributor, memperlancar arus barang dan jasa, sebagai dasar menentukan sistem distribusi yang efisien. Bagi masyarakat, bagi pengamat, pasar merupakan tempat untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam menganalisis suatu pasar, seperti pergerakan sehari-hari,
Bagi peneliti, pasar merupakan tempat untuk memperoleh data tentang segala sesuatu sesuai dengan objek peneliti. Dan terakhir, bagi pemerintah, sebagai penggerak roda perekonomian, sarana mensejahterakan masyarakat. Iya, terima kasih Santi Rahayu. Itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3, siapa yang mau mempresentasikan yang belum? Oh, Jueni. Iya, silakan Jueni. Macam menurutnya pasar terdiri dari pasar barang, konsumsi, dan pasar faktor produksi. Menurut dia, pasar dibedakan atas pasar konkret dan pasar abstrak. Menurut luas jangkauan distribusi, pasar terdiri dari pasar lokal, daerah, dan internasional. Menurut waktu, pasar terdiri dari pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Menurut nama tempat atau daerah, pasar termasuk pasar di antara lain pasar Cikini, pasar Kramat Jati, dan sebagainya. Menurut pasar yang dijual yang termasuk jenis pasar ini, antara lain pasar buah, pasar sayur, pasar ikan, dan sebagainya. Iya, terima kasih Jueni. Ada yang mau memberikan tanggapan untuk yang nomor 3, yang lainnya? Ada? Yang belum pernah memberikan tanggapan, silakan. Yang belum pernah? Ada? Udah sama. Oh, sudah sama. Coba. Drop hopper tuh siapa sih nama gininya? Ya, dua Martada, Bu. Oh, Martada. Iya, silakan Martada. Yang nomor berapa, Bu? Yang nomor 3. Udah sama, Bu. Iya. Menurut jenisnya, pasar dibedakan menjadi pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Menurut wujudnya, pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Menurut luas jangkauannya, pasar dibedakan menjadi pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Menurut waktu jual beli, pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, bulanan, dan tahunan. Menurut nama tempat, pasar dibedakan menjadi pasar Cikini, pasar Kramat Jati, pasar lainnya. Menurut barang yang dijual, contohnya ada pasar ikan, pasar beras, pasar buah, dan lainnya. Udah, Bu. Iya, terima kasih Martada ya, Dewa Martada. Selanjutnya nomor 4. Ada yang mau mempresentasikan nomor 4 tanpa Ibu tunjuk? Saya, Bu. Siapa yang lainnya yang belum pernah ya dulu? Yang belum pernah dulu siapa? Siapa yang belum pernah sama sekali tadi? Coba Nari belum ya? Ya, Bu. Iya, Nari, silakan Nari nomor 4. Dibuka dulu. Silakan Nari. Ma, Bu, bisa dibacakan soalnya, Bu? Iya, mengenai struktur pasar. Mengenai struktur pasar, Nari. Teknologi juga dapat mempengaruhi struktur pasar, misalnya pasar telepon. Dahulu, telepon merupakan bentuk pasar monopoli, awalnya hanya dimiliki oleh perusahaan besar. Nomor 4 ya, nomor 4 Nari, nomor 4. Itu sebetulnya nomor 5 ya. Nomor 4. Karena perkembangan teknologi. Ya. Nomor 4. Udah nomor 4 tuh ya? Iya, silakan. Teknologi juga dapat mempengaruhi. Nggak macet ya? Macet, Bu. Macet ya, Nari ya? Dimiliki oleh perusahaan. Ya, Bu. Ya, agak macet di sana sinyalnya ya. Agak macet. Ya. Ini Nari kayaknya ada kendala ya, macet dia ya. Coba untuk Nari. Ya, Bu. Oh iya. Coba untuk Nari kita pending dulu ya, agak macet-macet di sana ya. Macet sekali. Ya, Bu. Arika sepertinya lancar nih. Arika silakan. Struktur pasar dan bentuk pasar dalam perekonomian dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna.
Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangannya. Dalam pasar persaingan sempurna tidak boleh melakukan monopoli pasar. Yang kedua, struktur pasar monopoli. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Pasar dengan struktur monopoli tidak memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Harga produk monopoli tetap bertahan dan permintaan tidak akan menurun meski harga produk lain menurun. Yang ketiga, struktur pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar persaingan monopolistik adalah gabungan antara struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pada struktur ini, perusahaan diberikan keleluasaan untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, struktur pasar oligopoli. Pada struktur pasar oligopoli, jumlah penjual dengan barang substitusinya sangat sedikit. Sehingga jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar ini tidak memberikan keleluasaan untuk memasuki pasar. Iya, terima kasih Arika. Selanjutnya nomor 4, siapa lagi yang mau memberikan tanggapan? Nari, bagaimana? Sudah bagus sinyalnya? Atau masih macet itu? Masih macet dia ya? Masih macet ya Nari ya? Agak lambat gambarnya Nari di sini. Coba yang bagus. Oh ya, Tilem sepertinya bagus sinyalnya sana. Tilem nomor 4. Nah, tolong. Ya. Bagaimana struktur pasar dan bentuk pasar dalam perekonomian? Struktur pasar dalam perekonomian adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, hambatan masuk, serta tingkat diferensiasi produk. Sudah Tilem? Sudah? Sudah, Bu. Iya, terima kasih Tilem. Selanjutnya yang nomor 5. Ada yang mau mempresentasikan nomor 5? Saya Bu. Siapa tuh, Maestra? Oh iya, silakan Maestra. Saya Bu. Ya. Maestra dulu. Berkembangnya IPTE. Ya, buka kameranya Maestra. Buka kameranya. Udah, sudah dibuka? Ya. Iya, buka kameranya Udah. biar kelihatan. Udah, ya silakan. Berkembangnya IPTE dan menyaburnya situs serta aplikasi e-commerce memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual dalam berinteraksi di pasar. Antara lain, 1. Memperpendek jarak. Jarak antara pembeli dan penjual menjadi terasa semakin dekat dengan adanya bantuan internet. Karena pembeli dan penjual tidak perlu bertemu untuk berinteraksi dan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah perluasan pasar. Jangkauan pasar dan produk yang ditawarkan penjual semakin luas, bahkan bisa sampai ke seluruh belahan dunia. Yang sebelumnya, jika tidak ada internet, penjualnya hanya dapat menjual barangnya di suatu lokasi tertentu. Yang ketiga, perluasan jaringan mitra kerja. Baik produsen maupun konsumen bagi negara belahan dunia tanpa batas negara dapat saling bermitra dalam mengembangkan sistem ekonominya. Yang keempat, biayanya lebih efisien. Interaksi antara penjual dan pembeli tidak harus secara fisik bertemu dan dapat dilakukan melalui media internet secara 24 jam non-stop. Yang kelima, meningkatkan citra atau perusahaan. Citra perusahaan merupakan persepsi dari suatu perusahaan untuk dapat direkam oleh konsumen. Dan yang terakhir, menyederhanakan proses layanan internet, maka para konsumen tidak perlu antre dalam memesan produk. Itu dari saya. Ya, terima kasih Maestra. Yang mau memberikan tanggapan, siapa mau memberikan tanggapan untuk nomor 5? Tambahan Bu.
Iya, Sabrina ya, iya. Iya, silakan Sabrina. Tambahannya, Iya, tambahan boleh. peranan IPTEK dalam perubahan pasar menurut saya semakin berkembangnya IPTEK, maka perubahan jenis dan struktur pasar kian maju dan mudah. Selain itu, mendorong semakin berkembangnya jenis pasar abnormal dengan fasilitas transaksi yang lebih mudah. Itu aja, Bu. Iya, terima kasih Sabrina. Nah, itu untuk permasalahannya semua sudah menyampaikan jawaban dari permasalahan tadi. Sekarang kita akan menganalisa dan mengevaluasi hasil jawaban yang anak-anak presentasikan tadi. Ada yang mau memberikan evaluasi terhadap hasil presentasi teman-temannya tadi? Mungkin ada jawaban yang kurang pas atau yang ingin ditambahkan dari nomor 1 sampai nomor 5 untuk analisa dan evaluasi hasil pemecahan masalah. Ada? Siap, tidak ada, Bu. Oh, siap, tidak ada. Yang lainnya bagaimana? Tidak ada, Bu. Tidak Sudah ada. tepat, Bu. Sudah tepat semuanya? Sudah tepat. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk yang nomor 1 mungkin? Mohon maaf ya. Udah tepat, Bu, semuanya. Sudah, iya. Kalau sudah, sekarang kita menuju pada kesimpulan ya. Untuk kesimpulan pembelajaran, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Tanpa Ibu tunjuk, siapa mau? Saya, Bu. Maesta ya? Itu Maesta? Ya, Bu. Iya, Ya, Bu. silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mempelajari tentang pasar, tentang pengertian pasar. Yang kedua, struktur Iya, iya. pasar. Yang ketiga, jenis-jenis pasar. Yang keempat, gimana ya, waktu-waktu yang digunakan dalam kegiatan jual beli di pasar. Yang kelima, tempat-tempat yang digunakan. Yang ke-6 atau kelima itu ya. Yang kelima, kita bisa mempelajari tentang sistem jual beli di pasar. Itu aja, Bu. Ada yang mau memberikan menyampaikan kesimpulan lagi yang tadi? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Siapa tuh? Sabrina ya? Iya, silakan Sabrina lagi. Iya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini menurut saya yang pertama itu kita jadi tahu tentang pengertian pasar, yang kedua peranan pasar baik bagi produsen, konsumen, bagi pembangunan dan bagi sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu kita menjadi tahu macam-macam pasar baik berdasarkan wujudnya, berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan luas jangkauannya dan berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Dan kita menjadi tahu struktur pasar dan bentuk-bentuk pasar. Dan terakhir, kita menjadi tahu apa peranan IPTEK dalam perubahan. Itu aja. Iya, terima kasih Sabrina. Nah, itu untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, kita memang belajar mengenai pengertian pasar, belajar mengenai peran pasar dalam perekonomian, kita belajar mengenai macam-macam pasar, mengenai struktur pasar, dan peran IPTEK dalam perubahan struktur pasar ya. Nah, di mana seperti kita ketahui perubahan IPTEK ini membawa kita pada era baru di mana pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung ya. Atau disebut sebagai era digital atau disebut sebagai e-commerce. Jadi anak-anak yang sering berbelanja online, nah itulah kedepannya kita akan seperti itu ya. Karena perubahan IPTEK. Selanjutnya mengenai refleksi. Nah, untuk refleksi, apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Nah, coba Ibu tunjuk ya, yang belum pernah Ibu tunjuk siapa ini? Coba. Ferdi, ada Ferdi. Ferdi Wicaksana ada? Ferdi? Ada, Bu. Mana Ferdi? Buka kamera Ferdi. Nah, Ferdi ya, silakan. Apa yang dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kita menjadi tahu tentang pengertian pasar, peran IPTEK terhadap perubahan dan struktur pasar,
dan macam-macam pasar. Iya. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Nah, itu saja. Yang lainnya Devi Dwi Jayanti. Devi ada? Devi? Mana Devi? Devi? Devi Dwi Jayanti? Ada? Mana Devi? Ini tidak ada ya? Devi? Kalau tidak, coba Aris Septia Devi. Belum ya? Aris? Aris? Ya. Iya, bisa dengar Jadi, Aris? Iya, silakan sampaikan apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini. ya, jadi kita bisa mengetahui pertama yaitu pengertian pasar, kemudian peran pasar dalam perekonomian, kemudian ketiga macam-macam pasar, yang keempat struktur pasar dan bentuk pasar dalam perekonomian, yang kelima yaitu peran IPTEK terhadap perubahan dan struktur pasar. Iya, terima kasih Aris. Jadi itu sudah mengenai refleksi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu sangat mengapresiasi semuanya pakaiannya sudah rapi ya. Ini pakaiannya sudah rapi. Yang laki-laki terutama, ini rambutnya sudah pendek ya. Ya, Bu. Nah, itu bagus. Jangan rambut panjang ya, apalagi diwarnai ya. Dan untuk semuanya sudah bagus, sudah bisa menyampaikan pendapat, sudah aktif walaupun ini cuma ada 20 ya. Karena ini terekam, jadi Ibu tahu siapa yang sudah masuk ataupun yang tidak ya, karena ini terekam. Nah, jadi semua sudah kelihatan di video. Jadi Ibu sangat mengapresiasi anak-anak yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini, sudah aktif buka kamera, sudah aktif dalam memberikan tanggapan, menyampaikan ide, itu sudah sangat bagus ya. Dan untuk tugasnya, nah tugasnya Ibu tunggu sampai malam ini ya. Silakan anak-anak. Sampai jam 12, Bu. Iya. Sampai jam 12 ya. Iya, biar anak-anak besok dapat libur ya. Besok kan Sabtu, biar dapat libur, anak-anak unggah paling lambat sampai pukul 12 malam, itu sudah ada tempat pengumpulan tugasnya. Tugasnya dijadikan dalam file PDF, ya. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu, isi soal. Soalnya tidak perlu. Ya. Ada lagi? Bu. Ya, untuk post testnya nanti Ibu akan sampaikan di WA, itu ada post test. Nah, tadi kan ada soal pendahuluan, ada juga soal selesai pembelajaran post test. Anak-anak silakan kerjakan ya. Anak-anak kerjakan paling tidak sampai pukul 2 siang ya, atau pukul 3 sore itu boleh, biar anak-anak dapat istirahat langsung ya. Ya, Bu. Iya. Soal-soalnya anak-anak pasti bisa jawab kok. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran hari ini. Oh ya, nanti kalau memang ada tugas selanjutnya, anak-anak boleh cek lagi di Google Classroom ya, apa ada tugas lagi atau tidak. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Untuk doa silakan dipimpin oleh ya Dea, silakan Dea. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Oh ya, sebelum kita menutup, mungkin ini ada yang disampaikan oleh Ibu observernya ya. Tunggu sebentar. Bu, maaf guys. Selamat siang. Selamat siang. Ini Ibu Maisa ya. Ini dia. Bu. Setelah Ibu amati tadi, terutama yang cowok udah ganteng-ganteng ini.
cukurannya udah mulai rapi. Kasih Ya. Bu. Nggak seperti kemarin. Kalau nggak begitu kan kemarin. Ini Ibu tanya, nanti kan akan pas, sudah siap nggak pasnya? Pasnya dapat hari apa? Tanggal berapa? Udah di-share jadwalnya belum? Apa belum? Belum, Bu. Oh, belum ya. Kayaknya hari Selasa kalau nggak salah itu. Hari Selasa tanggal 1, hari Selasa. Kalau nggak salah Ibu lihat. Ya, mohon untuk selanjutnya mudah-mudahan kita cepat tatap muka kembali. Ibu maupun anak-anak mungkin sudah rindu banget untuk bisa bertemu di sekolah lagi. Harapan Ibu nanti kalau sudah situasinya normal, kembalilah gimana citra sekolah kita, kemudian bagaimana Anda sebagai siswa SMA 1 Sukawati ya. Mudah-mudahan nanti kalian dalam situasi normal nanti Anda jangan terngiang lagi dengan daring ya. Setelah Ibu simak lagi tadi itu bahwasannya kalian sudah ya seperti apa dikatakan tadi oleh Ibunya, baru 20 orang kayaknya itu yang bisa tatap muka. Mudah-mudahan dengan apa yang Bu amati tadi itu bahwa yang lainnya nanti setelah Ibu binikan dengan kalian, tolong sampaikan kepada teman kalian yang belum untuk daringnya memperlihatkan mukanya. Demikian apa yang Ibu katakan kemarin, orangnya itu saja, tapi sekarang sudah mulai ada peningkatan. Inilah yang diharapkan, walaupun sedikit peningkatannya, namun di kemudian hari peningkatannya lebih banyak lagi. Jangan lagi jebol peningkatannya turun, namanya peningkatan ya harus naik gitu ya. Ibu harapkan dengan kondisi sekarang, siapkanlah diri kalian untuk menghadapi PAS nanti yang tanggal 1 ini. Semoga hasilnya bisa sesuai dengan harapan kalian maupun ibu gurunya ya. Selamat untuk siapkan diri dalam PAS tanggal 1 itu ya. Cukup itu saja dari Ibu. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian ya. Selamat belajar dan selamat persiapan PAS ya. Sekian saja dari Ibu. Selamat siang ya. Selamat siang, Bu. Iya, itu sudah ada pesan-pesan dari ibunya. Ibunya juga mengajar ekonomi ya. Anak-anak nanti ketemu sama ibunya juga di sekolah ya. Jadi pesan-pesannya itu silahkan anak-anak sebagai peserta didik, itu harus memahami ya dan melaksanakan. Dan karena pembelajarannya sudah selesai hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Sekarang anak-anak boleh meninggalkan ruang rapat Google Meet ini dan selamat siang ya. Selamat siang, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, silakan. Terima kasih. Iya, silakan. Selamat siang Bu, dadah. Terima kasih banyak Bu. Iya, silakan. Terima kasih Dadah Bu, Bu. dadah. Iya, silakan. Dadah Ibu. Dadah Bu. Iya, silakan.